Saudara-saudara, banyak orang ingin kaya, punya banyak harta, dan menikmati fasilitas mewah. Itu impian banyak orang dan barangkali menjadi harapan Anda yang mengikuti channel YouTube ini. Saya berharap Anda dapat bekerja keras, terus berdoa, dan kelak akan betul-betul menjadi manusia kaya dalam Tuhan. Lalu bagaimana agar bisa menjadi kaya? Ada yang menggunakan jalur ketekunan, yakni orang-orang yang bekerja dengan tekun, banyak menabung, dan kemudian mampu berinvestasi pada usaha yang baru. Ada yang menggunakan jalur kreatif, kelompok orang yang menggunakan sebagian besar idenya untuk menyajikan hal-hal kreatif dan inovatif sehingga menarik perhatian banyak orang. Ada juga yang kaya karena warisan dari orang tua. Banyak cara untuk menjadi kaya tanpa harus melanggar Taurat Tuhan. Berikut tata cara kaya menurut pengamsal yang bisa kita ikuti. Sepertinya sederhana, tetapi akan sangat mungkin membuat kita kaya bila mana mengikuti berbagai cara-caranya. Yang pertama adalah menjadi orang baik. Orang-orang baik melihat dirinya baik dan perlu diperbaiki. Ia memandang kehidupan dan baik dan punya persepsi baik akan semesta. Orang-orang baik kemudian juga punya pemikiran yang baik. Ia mampu berdamai kepada masa lalunya. Ia baik pada masa sekarang dan punya rancangan yang baik akan masa-masa yang akan datang. Kebaikan inilah yang membuat kelakuannya menjadi baik pula. Apapun yang dia lakukan akan mendapat yang terbaik karena memang dirinya adalah orang-orang baik. Kebaikan tidak hanya soal pikiran dan hati saja, tetapi juga tingkah laku, perbuatan, dan perkataan. Ada kalanya kita salah dalam melakukan sesuatu, tidak sesuai dengan aturan atau terbukti melanggar aturan. Tetapi karena maksud kita baik, maka konsekuensi yang harus diterima tidaklah terlalu berat. Langkah yang kedua adalah menjadi pintar. Pintar di sini bisa didapat dari pendidikan dan bangku sekolahan. Banyak orang menjadi pintar karena sekolah. Mereka berlatih untuk mendapat informasi baru, tantangan baru, dan kemudian mengolah setiap data menjadi perencanaan menangkap peluang ke depan. Orang-orang yang pintar karena studi biasanya membuat kemampuan analitik yang mumpuni serta begitu bergantung pada data dan sumber-sumber terpercaya. Orang-orang juga bisa pintar dari membaca buku. Ada saja mahasiswa yang tidak lulus kuliah tetapi aktif membaca buku. Dari lembaran yang dia baca itulah makna kehidupan didapatkan. Ia tidak buta menghadapi situasi. Ia tidak gagap menghadapi perubahan. Orang-orang yang membaca buku sekalipun tidak menamatkan kuliahnya akan tetap tahu bagaimana orang lain jatuh bangun dalam menyusun sebuah konsep. Ia tahu banyak teori dan kemudian punya dasar dalam melakukan praktek. Membaca buku dapat menjadi pintar dan tidak gagap menghadapi kehidupan. Orang-orang pintar bisa saja karena aktif mengasah keterampilannya melalui workshop, seminar, atau bengkel-bengkel pelatihan yang tersedia baik secara tatap muka ataupun online. Beberapa waktu ini kita pun dapat melihat orang-orang yang terampil dan makin mahir saja kelihatannya karena orang-orang ini mengakses video pengembangan diri dan pelatihan gratis di YouTube. Orang-orang memang gemar mengumpulkan harta. Begitu hartanya sudah banyak, maka ia terpanggil untuk memberi. Ada beberapa filantropis yang menyumbangkan sejumlah dana untuk anak-anak yang kelaparan di Afrika. Ada sepasang suami istri yang mengabdikan dirinya melayani orang-orang di daerah terpencil. Demikian banyak cerita orang-orang kaya yang ingin berbagi. Orang-orang miskin bagaimana? Bukankah mereka mau makan saja susah? Rupanya banyak juga kisah tentang orang-orang kelas menengah yang dengan rela hati berbagi.
Apa yang dibagikan memang tidak sebesar para filantropis yang mencatatkan sumbangan jutaan dolar, tetapi kelas menengah dan orang-orang biasa yang lain mampu membagikan sebagian yang dia miliki untuk sekedar meringankan beban dari saudaranya yang lain. Sebagaimana tercatat dalam Amsal 28 ayat 1-28, ada 3 hal yang harus dilakukan oleh orang-orang berhikmat. Yang pertama adalah menjadi orang baik, yang kedua adalah menjadi orang pintar, dan ketiga adalah menjadi orang yang suka memberi. Ketiga kegemaran ini kemudian akan membuat kita kaya di dalam Tuhan. Kiranya Sang Sumber Berkat mampu mewujudkan harapan kita. Amin.